Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Idza saluhal qalbu akhbaraka amma wara'aka wa amamaka. Wa idza saluhal qalbu sara mahbital wahyi wal asrari wal anwari wal malaikati. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengapa hati kita harus selalu zikrullah. Nah, kita tahu hati adalah alat untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa mengenali Allah, dan juga untuk bisa mukasyafah dan musyahadah. Hati yang dimaksud adalah hati yang sudah mengalami proses tazkiyatun nafas dan berhasil, dalam arti benar-benar terbebas dari pengaruh nafsu dan juga syaitan. Ungkapan sufi yang pertama menyatakan, idza saluhal qalbu, apabila hati sudah benar-benar bersih, akhbaraka amma wara'aka wa amamaka, maka suara hati, penglihatan hati atau basirah akan memberi Anda kabar, informasi tentang hal-hal yang di belakang Anda dan di depan Anda, tentang hal-hal masa lalu dan hal-hal yang akan datang, termasuk hal-hal yang masih ada di alam malakut. Khusus para nabi dan para rasul, hati para nabi dan para rasul adalah tempat bagi turunnya wahyu, berbagai rahasia dan berbagai cahaya, serta tempat turunnya para malaikat. Disinilah pentingnya kita harus selalu membersihkan hati. Laksana emas, hati harus disepuh, dan tidak ada lain caranya dengan zikrullah. Hati juga punya karat, tidak ada lain dengan zikrullah. Dan hati pun terkadang terkena penyakit. Penyakit hati yang sangat berbahaya, pertama syirik, sombong, prasangka buruk terhadap sesama ciptaan Tuhan, apalagi prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati yang lain yang sudah disepakati oleh para ulama adalah riya, ujub, sum'ah, hasad atau iri. Khusus tentang iri atau hasad, Rasul mengingatkan, iyyakum wal hasad,
innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Jauhilah iri, hasad atau hasud. Karena iri atau hasud laksana api yang membakar kayu bakar yang kering kerontang. Bisa dibayangkan, sebesar apapun kebaikan kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau sudah terkena iri, naudzubillah, akan sirna seketika. Kita tahu mengapa iblis jadi sombong, jadi kafir, diusir oleh Allah dari surga. Karena penyakit pertama iblis adalah merasa iri dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Dari iri kemudian berkembang merasa diri superior, merasa diri lebih dari orang lain, lebih soleh, lebih taat, lebih alim, lebih kaya, lebih pandai, lebih ganteng, lebih cantik, lebih mulia, dan seterusnya. Ujub. Nah, dari ujub kemudian akan berkembang menjadi takabur, yaitu merasa diri besar dan menganggap orang lain kecil. Bahkan terkadang menyakiti hati orang lain. Kita boleh merasa pandai, tapi jangan pernah menyakiti orang yang bodoh. Kita merasa kaya boleh, tapi jangan sampai menyakiti orang miskin. Itu pun kalau dalam keadaan terpaksa, dalam hati tergoda hawa nafsu atau setan. Yang afdol tidak merasa apa-apa, karena kita semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sekali lagi, marilah kita berusaha agar hati kita betul-betul bersih, sehat. Karena di akhirat nanti yang akan bisa menjumpai Tuhan dan Tuhan mau menjumpai kita adalah qalbun salim, hati yang sehat, yang bersih dari penyakit batiniah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walahumikum, pangapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.